Halo semuanya, jadi ceritanya ini kemarin itu ada KPM yang datang pada saya dan dia itu menanyakan terkait bansos PKH-nya yang sudah tidak cair 2 tahun gitu ya. Ternyata setelah kami cek di dalam sistem, yang bersangkutan itu terindikasi sudah tergolong sejahtera dan sudah tergraduasi dari kepesertaan PKH seperti itu, sehingga sudah jelas atau barang tentu bansosnya itu tidak bisa cair. Nah, kira-kira dari pengalaman yang tadi saya sampaikan, mungkin saja ada dari Anda yang juga mengalami hal serupa, di mana bansos PKH atau BPNT-nya itu sudah tidak cair dalam jangka waktu yang cukup lama ya, bisa 1 tahun atau bahkan ada yang 2 tahun. Berikutnya, mungkin dari Anda yang bansosnya tidak cair ini juga bertanya-tanya ya, kenapa kok bansosnya itu sudah tidak cair gitu ya. Maka dari itu pada video ini saya akan coba membantu menjawab rasa penasaran Anda semua. Maka dari itu silakan Anda simak informasi pada video ini. Seperti biasa, nanti videonya jangan dipercepat agar informasi yang diperoleh tidak setengah-setengah ya, dan tidak menimbulkan kebingungan yang berkelanjutan. Baik, silakan disimak informasi lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saya Haris bisa berjumpa dengan Anda semua, masih di channel YouTube Haris Vlog di playlist Info Bansos. Pada kesempatan yang berbahagia ini, seperti biasa, mudah-mudahan Anda yang selalu menyimak informasi pada video saya kali ini, mudah-mudahan tetap diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan semoga semakin sukses. Berikutnya yang mungkin saja baru bergabung di video saya ucapkan selamat datang, dan tak lupa saya mengingatkan untuk turut mendukung channel ini untuk terus berkembang dengan diklik subscribe bagi yang belum, dan juga tolong untuk dibantu dibagikan video ini di media sosial Anda semua. Baik, saatnya kita akan langsung saja masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Sobat Titian semuanya, seperti yang tadi saya sampaikan pada pembukaan video, bahwasanya ada KPM yang datang pada saya dan menanyakan bansosnya kok sudah tidak cair, bahkan sampai 1 tahun gitu ya. Ternyata setelah dicek di dalam sistem, yang bersangkutan itu sudah tergraduasi ya di dalam sistem PKH karena terindikasi sudah sejahtera atau mampu. Nah, dari pengalaman tersebut ternyata tidak sedikit pula ya dari KPM itu yang baru-baru kali ini itu menanyakan bansosnya kok tidak bisa cair ya. Padahal selama ini bansosnya mungkin saja sudah tidak cair hingga 1 tahun ya. Nah, ini yang juga perlu menjadi perhatian bagi masyarakat, terutama penerima bansos ya. Apabila memang bansosnya itu sudah tidak cair dalam jangka waktu yang cukup lama ya, entah 1 tahun ya, entah 2 tahun, atau bahkan mungkin hanya 6 bulan itu nggak cair, itu langsung saja bertanya gitu ya, mungkin langsung saja mencari tahu informasi seperti itu. Kalau sampai 1 tahun, 2 tahun dibiarkan itu dan baru mencari informasi saat ini, ya saya kira itu sudah terlalu terlambat gitu ya. Karena kalau sudah 1-2 tahun nggak cari itu bisa jadi memang datanya kalau tidak tergraduasi ya, datanya mungkin saja tidak valid. Nah, seperti itu. Nah, pada video kali ini mungkin saya akan sedikit menjelaskan ya penyebabnya ini ya, kenapa kok ada bansos yang sudah tidak cair dalam jangka waktu yang cukup lama ya, bisa 1 tahun dan bisa 2 tahun. Jadi untuk penyebabnya itu mungkin saya hanya merangkum 3 saja ya. Terkait ada penyebab-penyebab yang lain, di sini saya coba merangkum hanya 3. Yang pertama itu mungkin saja Anda itu sudah tergraduasi ya. Nah, ini sering terjadi. Jadi KPM itu ternyata kadang tidak sadar bahwasanya yang bersangkutan itu sudah tergraduasi. Tergraduasi sendiri ini ada banyak jenisnya ya. Jadi ada tergraduasi secara alamiah. Artinya tergraduasi karena yang bersangkutan itu sudah tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai penerima bansos ya. Misal di PKH kan harus ada komponen-komponennya. Kalau tidak ada komponen ya yang bersangkutan dikategorikan non kategori. Kalau non kategori ya bansosnya tidak bisa cair ya. Jadi graduasi alamiah itu disebutnya. Bisa jadi karena sudah sejahtera atau mampu ya begitu. Nah, kalau kaitannya sejahtera atau mampu itu dikatakan namanya graduasi
sejahtera karena yang bersangkutan itu sudah tergolong mampu dan tidak layak lagi untuk mendapatkan bansos. Jadi yang pertama ini yakni kemungkinan KPM tersebut itu sudah tergraduasi. Nah, tergraduasi atau belum ini perlu juga dicek di dalam sistem ya, perlu dipastikan benar tergraduasi atau tidak, seperti itu. Berikutnya penyebab kok kenapa tidak bisa cair yang kedua ini ya. Bisa jadi datanya itu tidak valid ya. Data tidak valid ini banyak sekali faktornya. Tahun 2021, data penerima bansos dengan data pada Dukcapil itu dipadu-padankan atau di-compare gitu ya, digabungkan gitu. Nah, pada penggabungan data ini tentu yang terbaca itu kan NIK-nya, namanya, dan lain sebagainya. Apabila NIK dari penerima atau nomor induk kependudukan dari penerima bansos ini berbeda namanya dengan NIK pada Dukcapil, nah itu juga berakibat bansosnya tidak bisa cair karena datanya tidak padan gitu ya. Jadi nama pada KTP dengan nama pada penerima bansos, baik NIK, namanya, dan sebagainya itu harus sama dengan data di Dukcapil ya. Kalau nggak sama nanti jelas terindikasi kalau nggak data ganda ya, NIK tidak valid ya. Jadi kalau datanya ini tidak valid, baik NIK, nomor KK, dan sebagainya, itu juga berakibat bansosnya tidak bisa cair. Ini solusinya bagaimana? Ya kalau ini bisa dicari solusi ya. Solusinya ya bisa diperbaiki di dalam sistem bansosnya atau mungkin nanti bisa diusulkan untuk pembukaan rekening bansos baru ya. Karena kalau rekeningnya itu berbeda dengan KTP ya, namanya berbeda, itu juga kadang berakibat bansosnya tidak bisa cair ya. Karena berkaitan dengan OMSPAN ya, atau Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran, seperti itu. Penyebab yang ketiga ini ya, penyebab yang ketiga yang mengakibatkan bansosnya kok tidak bisa cair ya cukup lama gitu ya. Karena mungkin saja rekeningnya itu sudah tidak aktif atau mungkin saja pasif atau terblokir ya. Ya poin yang ketiga ini kaitannya urusan perbankan gitu ya. Karena memang penyaluran bansos baik PKH ataupun BPNT itu kan menggunakan media bank ya. Bank Himbara sebagai pihak penyalur ya, bisa Mandiri, BTN ya kan, BNI ataupun BRI. Nah, di sana kan menggunakan namanya kartu KKS ya, kartu keluarga sejahtera. Di mana saat penyaluran ini kartu KKS itu berfungsi sebagai ATM ataupun rekeningnya Anda gitu ya. Kalau nanti ada masalah terkait perbankan, entah datanya di bank itu kok tidak valid juga, itu juga berakibat bansosnya tidak bisa cair ya. Atau mungkin saja karena yang bersangkutan itu tidak melakukan transaksi bansos atau bansosnya yang dulu-dulu itu tidak diambil, sehingga rekeningnya itu otomatis terblokir ya. Karena kalau rekening bansos itu, kalau rekening bansos ya, ketika masuk dana bansosnya itu kalau bisa segera dilakukan proses transaksi atau segera diambil bansosnya. Nah, jadi kesimpulannya pada topik kenapa kok bansosnya tidak cair dalam jangka waktu yang cukup lama, menurut saya pribadi itu ada 3 hal penyebabnya ya. Yang pertama karena mungkin saja data pada sistemnya itu sudah tidak aktif atau sudah tergraduasi. Yang berikutnya mungkin saja datanya pada sistem bansosnya itu tidak valid ya. Berikutnya kemungkinan datanya pada perbankan ada masalah ya, bisa jadi tidak valid, juga bisa jadi rekeningnya terblokir. Nah, tadi itu ada 3 penyebab, di lain penyebab yang lain gitu ya. Karena mungkin saja ada beberapa penyebab lainnya yang di sini saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena itu kaitannya memang bukan ranah kami selaku SDM. Nah, baik Sobat Netizen, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan informasinya ini bisa menjawab rasa penasaran Anda kenapa kok bansosnya sudah tidak bisa cair gitu ya. Berikutnya apakah nantinya akan ke depan akan cair kembali? Nah, yang itu kami tidak bisa memastikan secara detail ya, karena memang penyaluran bansos itu bukanlah ranah kami selaku SDM. Jadi cair tidaknya bansos itu merupakan keputusan dari Kemensos ya. Tapi kalau saran saya kepada Anda semua, karena ini kan sifatnya bantuan sosial, jadi bantuan sosial itu bukanlah upah bulanan yang mestinya harus diterima oleh
KPM atau keluarga penerima manfaat. Ini merupakan bantuan sosial. Sifat bantuan sosial itu bisa jadi sementara ya, bisa jadi cair, bisa jadi tidak ya, tergantung kebijakan dari pemberi bantuan sosial. Ya mudah-mudahan ada jalan rezeki bagi Anda semua dan mudah-mudahan Anda semua bisa meningkat ekonominya atau meningkat kondisi sosial ekonominya agar Anda bisa mentas dari kemiskinan dan tidak ketergantungan bantuan sosial. Nah, seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.